Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Isa di pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah, insya Allah baik ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Amin. Oke, hari ini kita masih melakukan pendalaman materi di kelas 4. Minggu kemarin Bu Isa sudah membahas materi pelajaran di kelas 4 yaitu bab 1 sampai dengan 4. Insya Allah sudah menyimak semua ya. Juga sudah mengerjakan tugas yang Bu Isa berikan terkait materi bab 1 sampai 4. Jika yang belum menyimak dan mengerjakan tugas minggu kemarin, agar tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang lain, bisa segera menyusul ya, karena hari ini kita akan lanjut materi di kelas 4 yaitu bab 5 dan bab 6. Bab 5 tentang akhlak tercela dan bab 6 tentang mengenal kitab-kitab Allah. Oke, kita akan mulai bahas satu-satu dimulai dari bab 5. Akhlak tercela atau disebut dengan akhlakul mazmumah. Seperti yang sudah anak-anak ketahui, akhlak tercela merupakan tingkah laku yang buruk yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul. Karena itu, kita harus menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tercela yang akan kita pelajari ada 3, yaitu khianat, kejam, dan pemarah. Yang pertama, khianat. Nah, perilaku ini sepertinya anak-anak sudah tahu semua ya. Khianat, coba anak-anak perhatikan dengan baik, yaitu sikap perbuatan tidak menepati janji. Jadi selalu ingkar janji. Orang tersebut tidak melakukan apa yang diucapkannya kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya untuk menepati janji. Jika berjanji kepada siapapun, kita wajib menepatinya. Nah, akibatnya apa sih yang akan diperoleh dari orang yang berkhianat atau yang suka ingkar janji? Akibatnya akan kehilangan kepercayaan orang lain dan merugikan diri sendiri. Ingkar janji juga termasuk sifat orang munafik. Anak-anak sudah tahu kan hadisnya? Coba kita ulang bersama ya. Ayatul munafiki thalathun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Nah, jika ada orang yang ingkar janji, berarti merupakan sifat orang munafik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah ada di buku paket ya, Bu Isa bacakan, anak-anak bisa menyimak. Di suatu hari, kamu membuat janji dengan teman-temanmu untuk bersepeda santai. Kamu telah membuat kesepakatan untuk berkumpul di rumahmu dan waktunya juga sudah ditentukan. Tiba-tiba mereka tidak datang dengan alasan yang tidak jelas. Pasti hal ini akan membuatmu geram dan kecewa karena kamu telah lama menunggu. Nah, itu adalah contoh dari sifat khianat. Nah, bagaimana sih cara agar kita semua terhindar dari ingkar janji? Yang pertama, dipikirkan terlebih dahulu apakah bisa menepati janji tersebut atau tidak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Karena janji menurut agama Islam adalah hutang. Sebagaimana ungkapan berikut, al-wa'du dainun, artinya janji adalah hutang. Intinya, jika sudah janji dengan teman atau saudara lalu tidak bisa menepatinya, lebih baik memberitahu bahwa tidak bisa datang atau membatalkannya sehari sebelumnya, sehingga saudara atau teman kita tidak menunggu kita sehingga kita terbebas dari janji yang kita buat. Ya, jadi seperti itu ya anak solih dan solihah tentang perilaku khianat. Kemudian yang kedua ada perilaku kejam. Kejam artinya perbuatan menindas, menganiaya, berbuat sewenang-wenang, bertindak seenaknya terhadap sesuatu atau seseorang. Sehingga orang yang kejam tidak mempunyai rasa kasihan kepada orang lain. Orang kejam biasanya berperangai kasar,
berkata kotor, tidak segan melukai, menyiksa, bahkan membunuh demi melampiaskan emosinya. Nauzubillah min zalik. Karena itu, kejam ini sangat dilarang dalam Islam. Orang yang kejam biasanya mudah tersinggung dan mudah marah ketika menghadapi masalah yang kecil atau sepele. Contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang kejam adalah Abu Jahal. Dia adalah orang yang tega menyiksa orang lain secara tidak manusiawi. Nah, cara menghindari perbuatan kejam terhadap orang lain, yang pertama selalu bersikap lemah lembut. Yang kedua, menunjukkan sikap menyayangi. Yang ketiga, bersikap sabar dalam menghadapi masalah, ya, tidak menjadi seorang pendendam. Kemudian yang terakhir, mempunyai rasa kasihan kepada orang lain. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang perilaku kejam. Kemudian yang terakhir ada perilaku pemarah. Apa itu pemarah? Pemarah adalah sikap seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya karena sebab tertentu, misalnya kesal, tersinggung, atau kecewa. Dalam bahasa Arab, sifat marah disebut ghodob. Nah, sikap pemarah biasanya berakibat mudah menyalahkan orang lain meskipun dirinya yang berbuat salah. Menurut Nabi Muhammad SAW, bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bertengkar atau berkelahi, akan tetapi orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Karena pemarah atau marah-marah akan merugikan dirinya sendiri, akan dibenci dan dijauhi oleh teman, kerabat, dan orang lain. Sering berbuat kemarahan juga menimbulkan rasa dendam dan dengki. Seperti hadis Rasulullah SAW, la tagdob farad dadamiroron qala la tagdob. Sekali lagi anak-anak ikuti, la tagdob farad dadamiroron qala la tagdob. Nah, Masya Allah ya, Rasulullah sampai berkali-kali berpesan jangan marah. Artinya kemarahan adalah hal yang sangat menantang untuk dikendalikan. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari diri dari sifat marah. Yang pertama, membaca ta'awudz. Yang kedua, ketika sedang marah, harus segera membaca istighfar. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar. Kemudian yang ketiga, berwudu. Ya, jadi jika salah seorang di antaramu marah, hendaklah ia berwudu. Kemudian yang terakhir, kondisi marah. Ketika marah, kondisi badannya atau posisinya sedang berdiri, maka segera duduk. Bila masih marah, berbaringlah. Insya Allah marahnya akan hilang. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas 3 perilaku tercela, yaitu khianat, kejam, dan pemarah. Semoga kita semua terhindar dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela, yaitu sifat yang dilarang oleh Allah. Amin. Sampai di sini insya Allah paham? Oke, paham ya. Kita lanjut ke bab 6, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati tentang adanya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya untuk diapakan? Disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa anak-anak? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, kitab-kitab tersebut merupakan pedoman hidup, tempat mengambil pelajaran, dan juga ada peraturan serta undang-undang bagi manusia. Allah menurunkan kitab-kitab ada tujuannya. Yang pertama, sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, dapat memutuskan apa yang diperselisihkan antara manusia. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang akibat perbuatan manusia yang jahat. Dan yang terakhir juga ada kabar gembira bagi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, di sini di bab ini bisa akan memberi penjelasan tentang perbedaan kitab dan suhuf. Apa itu perbedaan kitab dan suhuf? Kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Kitab, pengertiannya menurut bahasa berasal dari kata katabah yang artinya menyusun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut syar'i, kitab adalah merupakan kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi sebagai pedoman dalam menjalani tugas hidup di dunia.
Nah, umat Islam diwajibkan untuk meyakininya karena mempercayai kitab-kitab adalah salah satu rukun iman. Kemudian pengertian dari suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi yang berisikan pujian-pujian zikir dan nasihat-nasihat. Nah, itu dari segi pengertiannya. Kemudian, apa sih perbedaan kitab dan suhuf? Yang pertama, kitab itu adalah wahyu Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul, yang jumlahnya sebanyak 4 buah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian, kalau suhuf adalah firman Allah yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi dan rasul, berisi pujian-pujian dan zikir-zikir kepada Allah. Kemudian kita akan membahas periode turunnya Al-Quran. Periode turunnya Al-Quran ada 3. Yang pertama, periode pertama diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awal turunnya wahyu pertama belum dilantik menjadi Rasul. Dengan wahyu pertama itu, Rasulullah SAW baru merupakan seorang nabi yang belum ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterima. Baru setelah turun wahyu kedua, beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diterimanya. Nah, periode pertama ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab. Nah, apa saja reaksi tersebut? Yang pertama, segolongan kecil menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Jadi ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Kemudian yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Itu periode pertama. Kemudian periode kedua, dari sejarah turunnya Al-Quran berlangsung selama 8-9 tahun. Di mana periode ini terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan jahiliyah. Dimulai dari fitnah, intimidasi, ya, tahu intimidasi itu apa? Ancaman dan penganiayaan yang mengakibatkan para pengikut Nabi Muhammad itu terpaksa berhijrah ke Habasyah. Nah, itu periode kedua. Kemudian periode ketiga, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib. Nah, pada saat itu di periode ketiga ini ajaran-ajaran agamanya berada di Yasrib. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Kemudian kitab-kitab Allah ada 4 dan juga isinya apa saja? Yang pertama, 1. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum agama, berita, dan peringatan serta kabar gembira kelak di kemudian hari akan diutus Nabi terakhir bernama Nabi Muhammad. Nah, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Anak-anak sudah hafal ya, kalau kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur, berisi berbagai macam doa, zikir, pujian, pengajaran, dan hikmah. Nah, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Nah, ini diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Isinya tentang apa? Tentang hukum-hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada kitab Al-Quran berisi tentang ibadah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Yang pertama, Nabi Adam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Idris menerima 30 naskah atau suhuf. Yang kelima, Nabi Syis menerima 50 suhuf. Oke, alhamdulillah itu tadi adalah penjelasan di bab 6 tentang mengenal kitab-kitab Allah. Sampai di sini insya Allah paham ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada pertemuan minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk tugas hari ini,
Bu Isa akan kirim ke Google Classroom. Jadi setelah selesai menyimak video ini, anak-anak bisa langsung cek di Google Classroom tugas untuk minggu ini. Oke, cukup dari Bu Isa. Kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.